Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ulfa Nurjana, mahasiswa IKIP Siliwangi. Dalam video ini, saya akan membahas kasus nyata yang saya temui selama pengalaman mengajar, yaitu seorang siswa kelas 9 yang sangat suka belajar matematika, namun cenderung mengabaikan pelajaran lain. Apa ya dampaknya dari sisi psikologi pendidikan dan kurikulum? Nah, mari kita simak bersama. Siswa ini kita sebut saja inisialnya si O. Dia adalah anak yang sangat cerdas di bidang matematika. Ia bisa juga menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengerjakan soal-soal matematika. Bahkan yang tingkat kesulitannya itu tinggi. Namun, di sisi lain, nilai pelajarannya seperti bahasa Indonesia, IPS, dan Inggris cenderung rendah. Ia sering menghindari tugas dari mata pelajaran tersebut, bahkan merasa bosan atau tidak tertarik. Orang tua dan guru mulai khawatir karena perkembangan akademiknya menjadi tidak seimbang. Nah, kita bisa menganalisis ke dalam 3 teori. Yang pertama, teori minat dan bakat, yaitu dari Carroll 1962, di mana si O ini menunjukkan bakat numerik dan logika matematis yang sangat kuat. Namun minatnya yang terlalu terfokus pada satu bidang bisa menghambat pengembangan kompetensi di bidang lain. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik, di mana seperti rasa percaya diri yang tinggi di matematika, dan ekstrinsik seperti penghargaan dari guru atau orang tua terhadap potensi prestasi matematikanya. Kemudian ada teori perkembangan psikososial Erikson, di mana di usia remaja 13-15 tahun ini, si O sedang berada dalam fase mencari identitas ketertarikan berlebihan pada matematika. Bisa menjadi bentuk eksplorasi identitas akademik, namun juga beresiko menyebabkan role confusion jika ia mengabaikan aspek perkembangan lain seperti sosial, emosional, dan literasi multidisiplin. Nah, yang ketiga itu kecerdasan majemuk, di mana si O ini sangat dominan dalam kecerdasan logis matematis, namun kecerdasan linguistik dan interpersonal mungkin kurang terstimulasi. Selain dari ketiga teori tersebut, mungkin saja ada beberapa pengaruh yang mempengaruhi kondisi si O ini. Yang pertama itu karena ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, di mana kurikulum yang diterapkan cenderung seragam dan kurang memfasilitasi diferensiasi pembelajaran si O ini. Si O mungkin merasa bahwa pelajaran lain tidak relevan dengan minatnya karena pendekatan pembelajarannya yang kurang konstekstual. Kemudian bisa jadi karena implementasi pembelajaran yang kurang diferensiatif, di mana guru belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi. Misalnya, dalam pembelajaran IPS atau bahasa Indonesia, guru biasa mengaitkan materi dengan konsep matematika, seperti statistika, dalam data sosial, atau logika dalam teks argumentatif. Kemudian bisa jadi karena asesmen yang tidak beragam. Asesmen yang diberikan mungkin hanya berbentuk tes tertulis yang kurang menarik bagi siswa seperti si O ini, yang lebih suka tantangan logis dan problem solving. Baik, sebagai calon guru, saya merekomendasikan beberapa strategi. Yang pertama, kita bisa mengintegrasi antar mata pelajaran. Jadi kita bisa mengajak si O ini untuk melihat keterkaitan matematika dengan pelajaran lain. Contoh dalam pelajaran IPS, gunakan data statistik untuk analisis sosial. Dalam bahasa Indonesia, buat teks prosedur, tantangan penyelesaian soal matematika. Kemudian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, di mana berikan proyek yang melibatkan multidisiplin, misalnya membuat mini research tentang matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang mengharuskan si O ini menulis laporan, berdiskusi, dan presentasi.
Yang ketiga, scaffolding dan pendampingan individual, di mana kita harus memberikan dukungan bertahap dalam pembelajaran yang kurang diminati. Kemudian gunakan pendekatan Vygotsky, GPD, dengan memberikan tantangan yang sesuai, namun tetap dengan bimbingan. Kemudian yang keempat itu kolaborasi dengan orang tua dan guru BK. Ajak orang tua untuk memberikan apresiasi yang seimbang pada semua bidang studi. Dan konselor untuk membantu CO memahami pentingnya keseimbangan akademik. Nah, itu beberapa paparan yang sudah saya jelaskan. Sedikit pesan dari saya, setiap siswa itu memiliki keunikan sendiri. Dan sebagai pendidik, tugas kita adalah memahami keunikan tersebut sambil membimbing mereka menuju perkembangan yang holistik. Melalui pendekatan psikologi pendidikan dan kurikulum yang adaptif, kita bisa membantu siswa seperti CO ini tidak hanya unggul di satu bidang, tetapi juga tumbuh sebagai pembelajar yang seimbang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.